Setelah kecelakaan mobil dan hilang ingatan, aku membuat keputusan yang sangat berani. Menghadapi CEO wanita yang dingin dan angkuh, Liu Ruyan. Aku langsung menerjang dan memeluk pahanya. Istriku, aku sangat merindukanmu. Dia menatapku dari atas. Memerhatikanku dengan seksama. Liu Ruyan. Kau memanggilku apa? Sakit kepala hebat seperti mengaduk-aduk otakku. Aku membuka mata dengan susah payah. Warna putih menyilaukan membuatku tertegun. Bau disinfektan yang menyengat menusuk hidungku. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Sudah bangun. Sebuah suara wanita dingin tanpa kehangatan sedikit pun terdengar di samping. Aku menoleh, melihat seorang wanita duduk di kursi di tepi tempat tidur. Kaki menyilang. Dengan sikap elegan tetapi auranya mengintimidasi. Dia mengenakan setelan bisnis hitam yang dipotong dengan pas. Rambut panjangnya disanggul rapi di belakang kepala. Wajah ini sangat cantik tanpa celah. Namun sedingin gunung es yang tidak pernah mencair. Alis dan mata yang indah. Hidung mancung. Warna bibir agak pucat. Di matanya saat menatapku. Penuh dengan keterasingan dan penilaian. Siapa aku? Aku di mana? Situasi apa ini? Otakku seperti meledak. Berantakan seperti bubur. Tepat pada saat ini. Sebuah suara mekanis tiba-tiba muncul di benakku. Halo, kecepatan. Sistem penyelamatan telah aktif. Terdeteksi bahwa tempurung kepalamu rusak. Kehilangan ingatan. Memicu misi darurat. Berbaikan dengan istrimu, Liu Ruyan. Selesaikan pernikahan yang belum selesai. Petunjuk latar belakang. Namamu Guyan. Dalam perjalanan untuk menikahi Liu Ruyan. Kamu menabrakkan dirimu ke Ichu. Sistem. Istri. Liu Ruyan. Dengan bingung aku menatap wanita cantik sedingin es di depanku ini. Bukan hanya itu istriku. Ini adalah malam sebelum pernikahanku. Sampai diriku sendiri masuk rumah sakit. Suara sistem itu belum berhenti. Tugas pemula. Bermanja-manjalah pada istrimu. Mintalah dia memaafkanmu. Hadiah. Proses pemulihan tubuh dipercepat 10%. Bermanja-manja. Aku ini pria dewasa. Kau menyuruhku bermanja-manja. Tapi lihatlah gips tebal di kakiku ini. Dan rasakanlah. Seluruh tulang di tubuhku sakitnya menusuk-nusuk. Aku tergoda dengan memalukan. Lagi pula. Di depan istri secantik ini. Bermanja-manja sedikit juga tidak merugikanku. Kulihat dari wajahnya, dia pasti marah padaku. Benar juga. Pernikahan yang seharusnya indah jadi berantakan. Siapapun pasti marah. Aku berusaha keras untuk bangun. Akibatnya, lukaku langsung terasa sakit sekali. SSH. Aku tersentak kesakitan. Liu Ruyan akhirnya sedikit bereaksi. Alisnya sedikit berkerut. Bisa berdiri? Jangan banyak bergerak. Dokter bilang kamu gegar otak. Seluruh tubuhmu lemah. Bicaranya masih dingin. Tapi terdengar lebih manusiawi dari tadi. Saat dia mendekat, aroma segar dan harum itu masuk. Ini pasti aroma istriku. Harum sekali. Hatiku terasa hangat. Berusaha keras menunjukkan sisi maskulin. Pikiranku penuh dengan hadiah dari sistem. Sengaja mengubah suaraku. Dengan nada sedih dan menyedihkan, aku memanggil. Istriku. Langkah Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Di mata Phoenix-nya yang indah itu. Untuk pertama kalinya terlihat. Terkejut. Sepertinya aku mendengar sesuatu yang mustahil. Kau memanggilku apa? Dia mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Suaranya bahkan bergetar. Ada harapan. Aku segera berjuang lagi. Mengulurkan tangan yang tidak memecahkan botol. Bergoyang dengan menyedihkan. Istriku. Kepalaku sangat sakit. Tubuhku juga sakit. Apakah kamu marah padaku? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya terlalu ingin bertemu kalian lebih cepat. Aktingku sangat tulus. Mataku langsung memerah. 3 kata Liu Ruyan itu. Terucap dengan lancar seperti terukir di tulang. Liu Ruyan benar-benar membeku di sana. Ekspresi di wajah sedingin es itu sangat menarik. Kaget. Bingung. Menyelidik. Konyol. Pada akhirnya semuanya berubah menjadi semacam sesuatu yang bahkan aku tidak mengerti. Rumah itu sunyi menakutkan. Hatiku juga sedikit berdebar. Apakah aku berakting terlalu berlebihan? Tepat ketika aku berencana untuk berhenti. Dia akhirnya bergerak. Dia membungkuk mendekat ke tepi ranjang. Wajah cantiknya yang tiada tara membesar di depan mataku. Aku hampir bisa menghitung berapa banyak bulu matanya. Dia mengulurkan tangan. Ujung jarinya yang dingin menyentuh dahiku. Aku menggigil. Rasa dingin itu justru membuatku merasa lebih nyaman. Hampir saja aku bersenandung. Dokter bilang, otakmu mungkin rusak karena benturan. Akan ada efek samping. Dia perlahan membuka mulutnya. Nada bicaranya begitu tenang sehingga aku tidak bisa merasakan suka atau duka.
Tidak, aku. Aku panik. Aku meraih tangannya yang belum ditarik. Aku mengenalmu. Kamu adalah istriku, Liu Ruyan. Kita berdua akan segera menikah. Benar kan? Tanganku hangat. Tangannya dingin sekali. Saat aku menggenggamnya dengan erat, aku jelas merasakan tangannya sedikit bergetar. Bahkan ingin menariknya kembali. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menggenggamnya erat. Jangan bercanda. Istriku hampir terbang. Jika tidak menggenggamnya erat, apa aku harus menunggu tahun baru? Istriku. Jangan marah. Bisakah kau memelukku? Aku sangat takut. Aku melembutkan nada bicaraku. Benar-benar tidak tahu malu dan mulai merengek. Liu Ruyan menatapku. Tatapannya semakin dalam. Setelah beberapa lama, dia menghela napas pelan. Seolah dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Lepaskan dulu tanganmu. Tidak mau melepaskan. Aku akan melepaskan jika kamu memelukku. Aku langsung mengaktifkan mode tidak tahu malu. Dia menatapku selama setengah menit. Tatapan itu seperti melihat monster. Pada akhirnya, dia menyerah. Membungkuk. Memberiku pelukan kaku. Pelukan yang sangat asal-asalan. Istriku harum sekali. Aku merasa tubuhnya menegang selama sedetik lagi. Tepat pada saat ini, pintu terbuka. Seorang pria berjas dengan kacamata berbingkai emas masuk. Melihat pemandangan ini, tas kerjanya di tangan. Pak! Dengan suara keras jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar hingga bisa memasukkan telur bebek. Menunjuk ke arah kami. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Liu Zong. Gu Zong, dia. Liu Ruyan langsung menegakkan tubuh seperti tersengat listrik. Wajahnya langsung menjadi sedingin es. Dia meliriknya dengan dingin. Asisten Chen. Kenapa begitu terkejut? Asisten Chen segera mengambil tasnya. Dia membenarkan kacamatanya. Tapi badai besar. Di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia menatapku. Lalu menatap Liu Ruyan. Ekspresinya seperti melihat hantu. Aku dengan murah hati menyapanya. Halo. Saya Guyan. Suami Ruyan. Asisten Chen terpeleset. Hampir jatuh lagi. Suami? Wajahnya benar-benar hancur. Mulutnya terbuka lama. Akhirnya, dia menatap Liu Ruyan seolah meminta pertolongan. Liu Ruyan tampak tenang. Dia merapikan kerah yang kusut karena aku. Daripada hambar dan tenang. Dia amnesia. Hanya 4 kata. Seperti petir menyambar kepala asisten Chen. Dia tiba-tiba menyadari. Kemudian tatapannya padaku dipenuhi dengan simpati. Dan juga ketidakpercayaan. Aku merasa bingung ditatap seperti itu. Kenapa dengan amnesia? Apa jika amnesia, istri bukan lagi istri? Aku balas menatap dengan percaya diri. Lihat apa yang kau lihat? Belum pernah melihat pasangan yang mesra? Mulut asisten Chen berkedut-kedut. Menundukkan kepala. Bahu terangkat-angkat. Jelas sekali menahan tawa. Aku merasa sedikit kesal. Aku menarik lengan baju Liu Ruyan dan berkata, "Istri. Siapa ini? Apa dia iri pada kita berdua?" "Dia asistenku." Kelopak mata Liu Ruyan sedikit terangkat. Lalu melambai pada asisten Chen. "Pergi urus prosedur keluar dari rumah sakit." "Keluar dari rumah sakit?" Aku tertegun. "Lukaku separah ini. Sekarang pergi? Ini tidak nyaman untuk merawatmu." Liu Ruyan menatapku. Menatap dengan pasti dan dalam. "Pulang bersamaku." "Pulang. Pulang ke rumah kita berdua." Hatiku sangat gembira. Cepat mengangguk. Oke. Aku ingin pulang dengan istriku. Aku ingin sekali saat itu juga. Melompat dari tempat tidur. Liu Ruyan tidak memperdulikanku. Berbalik dan mulai berkemas. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikemas. Saat aku bangun, aku hanya memakai baju pasien. Asisten Chen berlari dengan mengerutkan kening. Sebelum pergi, dia berpikir. Melirikku dalam-dalam. Tatapan itu. Sepertinya dia sedang membicarakan. "Bro, semoga berhasil." Aku malas mengurusnya. Pikirannya hanya tertuju pada Liu Ruyan. Dia membungkuk sebentar. Siluet tubuh yang terbentuk dari rok kerjanya itu. Benar-benar luar biasa. Mataku hampir terpaku padanya. Sosoknya sangat bagus. Tidak heran dia istriku. Aku sedang asyik melihatnya. Tiba-tiba Liu Ruyan menegakkan tubuh dan berbalik. Aku merasa bersalah. Cepat-cepat mengalihkan pandangan. Berpura-pura bersiul. Tatapan dinginnya itu berhenti di wajahku selama beberapa detik. Sepertinya ada yang ingin dia katakan. Namun akhirnya dia terdiam. Dan berkata dengan dingin. "Ganti baju." Asisten Chen cukup cepat. Bahkan di larut malam, dia membawa 1 set pakaian pria. Aku melihat-lihat pakaian itu. Lihat kaki yang tidak berguna itu.
Menjadi sulit. Istriku. Aku tidak bisa menggantinya sendiri. Aku menatap Liu Ruyan dengan penuh harap. Alis Liu Ruyan berkerut lagi. Asisten Chen di samping cukup perhatian. Dia maju selangkah. Tuan Muda Gu. Biar saya bantu. Aku melotot dengan jijik. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Jauhi aku. Aku ingin istriku membantuku. Wajah asisten Chen itu lebih buruk daripada menelan lalat. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Asisten Chen. Kamu keluar dulu. Baik. Manajer Liu. Asisten Chen kabur seperti melarikan diri. Hanya kita berdua yang tersisa di bangsal. Suasana menjadi sedikit halus seketika. Aku berbaring di tempat tidur seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tapi hatiku berbunga-bunga. Liu Ruyan memegang pakaian. Selangkah demi selangkah mendekati tepi ranjang. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi telinganya merah padam. Ternyata gunung es juga bisa malu. Menarik sekali. Dia pertama-tama membantuku melepas jas. Saat aku bertelanjang dada di udara terbuka. Aku jelas melihat matanya berkedip. Melirik otot perutku selama 0,1 detik. Hatiku sangat bangga. Untuk mempertahankan karakter keras kepala ini. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa pelatih pribadi. Berlatih siang dan malam. 8 kotak perut. Garis V. Tidak kurang satu pun. Hanya menunggu momen penting seperti ini untuk menunjukkan diri. Istriku. Cantik. Aku sengaja membusungkan dada. Agar garisnya lebih jelas. Liu Ruyan langsung memalingkan wajahnya. Ekspresinya langsung menjadi dingin. Jangan bicara. Dia dengan panik membantuku mengenakan kaos bersih. Gerakannya secepat menyelamatkan nyawa. Saat tiba waktunya mengganti celana. Dia benar-benar terpaku. Aku dengan sangat pengertian berkata, "Istriku, bagaimana kalau celananya biar aku pakai sendiri saja?" Dia memejamkan mata, seolah pasrah. Dia berjongkok. Aku bisa mencium aroma rumput di rambutnya. Dia dengan hati-hati menghindari kakiku yang digips dan membantuku mengenakan celana. Setelah semua ini, ujung jarinya tak terhindar menyentuh kulitku. Setiap kali menyentuh, seluruh tubuhku terasa seperti tersengat listrik. Aku merasa tubuhku bereaksi dengan cara yang seharusnya tidak terjadi. Selesai. Sungguh memalukan. Aku segera menarik selimut untuk menutupi diriku. Liu Ruyan membantuku berpakaian. Berdiri. Wajahnya masih datar. Tapi cuping telinganya memerah seperti akan berdarah. Oke. Dia melemparkan 2 kata. Berbalik dan pergi ke dekat jendela membelakangiku. Aku berbaring di sana. Hatiku berbunga-bunga. Istriku ini. Tipikal dingin di luar, hangat di dalam. Tidak mengatakannya dengan mulut. Reaksi tubuhnya cukup jujur. Sepertinya dasar hubungan kita sangat kuat. Prosedur keluar rumah sakit. Asisten Chen mendorong kursi roda. Liu Ruyan menemaniku di samping. Aku duduk di kursi roda. Menikmati tatapan orang-orang di sekitar dengan bahagia. Dijaga oleh istri secantik ini. Benar-benar puncak kehidupan. Naik ke mobil. Sebuah Bentley hitam. Asisten Chen mengemudi di depan. Aku dan Liu Ruyan duduk di belakang. Ruangannya sangat besar. Tapi Liu Ruyan duduk sangat jauh dariku. Menempel erat ke pintu mobil. Seolah aku beracun. Aku tidak peduli. Menggeser pantatku. Mendekat ke arahnya. Dia langsung menatapku. Apa yang kau lakukan? Istriku. Aku kedinginan. Aku mencari alasan yang buruk. Sekarang kan musim panas. Sudut bibir Liu Ruyan tampak berkedut. Tapi tetap saja dari kompartemen penyimpanan di samping. Mengambil selimut. Melemparkannya padaku. Tutupi dirimu. Aku mengambil selimut itu. Tapi hatiku tidak puas. Aku mendekat lagi. Hingga bahuku dan bahunya bersentuhan. Istriku. Tubuhku dingin. Bisakah kamu memelukku? Chen, asisten yang menyetir di depan. Tangannya gemetar. Hampir saja membanting setir. Mobil seharga jutaan itu. Tiba-tiba berbelok membentuk huruf S di jalan besar. Asisten Chen. Suara Liu Ruyan ini. Sangat dingin hingga membekukan orang menjadi es loli. Maaf, Direktur Liu. Tadi ada kucing yang menyeberang. Keringat asisten Chen mengalir deras di dahinya. Alasan yang dibuat-buat ini. Tidak ada yang percaya. Aku rasa dia hanya iri padaku. Iri karena aku punya istri untuk dipeluk. Liu Ruyan mengabaikannya. Berbalik. Melirikku. Tatapan itu. Seperti melihat anak beruang yang mengamuk dan berguling-guling. Guyan. Apalagi yang akan kau lakukan? Aku ingin kamu memelukku. Tidak kuat. Tapi peringatannya sangat jelas. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku memperhatikannya. Bola matanya berputar. Kompleks saraf.
Istriku, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Kita bahkan akan mengadakan resepsi pernikahan. Kenapa kamu memperlakukanku seperti musuh? Apakah ada yang salah denganku? Katakan saja. Aku akan memperbaikinya, oke? Aktingku ini, Oscar berhutang piala padaku. Memerankan seorang pria kecil yang tidak percaya diri setelah kecelakaan mobil. Dan masih sangat mencintai istrinya. Aku memerankannya dengan sangat hidup. Liu Ruyan, tangannya yang menggenggam tanganku. Genggamannya perlahan mengendur. Melihat mataku yang merah. Wajah sedingin es yang tidak pernah mencair itu. Sepertinya akhirnya retak sedikit. Asisten Chen yang mengemudi di depan. Bahunya bergetar seperti saringan. Aku benar-benar ingin melepas sepatu dan memukulnya. Terakhir, meskipun Liu Ruyan tidak memelukku, tapi dia mengizinkanku bersandar di bahunya. Dan tidak menghindar lagi. Dia menutup matanya. Memasang ekspresi. Lelah. Hancurkan saja. Terserah. Begitulah kira-kira. Cukup. Aku dengan gembira meletakkan kepalaku di bahunya. Mencium aroma tubuhnya yang harum. Betapa bahagianya hatiku. Tidur ini. Nyenyak sekali. Dalam mimpi. Aku kembali ke lokasi kecelakaan mobil. Lampu mobil menyilaukan. Suara rem memekakan telinga. Dan sebuah wajah. Lembut dan khawatir. Tapi wajah itu. Sepertinya bukan Liu Ruyan. Aku terbangun karena aroma nasi yang harum. Saat membuka mata. Astaga. Dekorasi ruangan ini seperti rumah duka hitam putih. Garisnya sangat menakutkan. Selain hitam ya putih. Benar-benar cocok dengan Liu Ruyan yang dingin. Sudah bangun. Sebuah suara datang dari pintu. Liu Ruyan mengganti pakaian rumah berwarna krem pucat. Rambutnya tergerai. Tidak terlalu menusuk mata. Memegang nampan. Semuanya makanan berat. Ikan mandarin saus asam manis. Daging dongpo. Udang kristal. Semua makanan kesukaanku. Hatiku terasa hangat. Istri ini. Boleh juga. Bahkan ingat apa yang aku suka. Padahal aku sama sekali tidak ingat pernah mengatakannya padanya. Istriku. Apakah kamu membuatnya sendiri? Aku sangat tersentuh. Tidak. Dibuat oleh Zhang Ma. Dia menjawab dengan tegas dan lugas. Tidak memberiku muka sama sekali. Aku terharu sia-sia. Tapi aku ini orangnya tebal muka. Langsung memanfaatkan kesempatan. Itu juga bagus. Istriku, kamu sangat baik padaku. Aku berusaha keras untuk duduk. Liu Ruyan cukup perhatian. Mengambil bantal untuk menyangga punggungku. Gerakannya hati-hati dan lembut. Cukup lembut. Aku mengambil sendok. Dan menggigit bubur itu. Hangatnya pas. Istriku. Tanganku sakit. Suapi aku. Aku menyodorkan sendok ke dekat mulutnya. Wajah Liu Ruyan itu terlihat jelas semakin muram. Apakah kamu tidak punya tangan sendiri? Ada. Aku menggoyangkan tangan yang dibalut perban itu. Tapi aku ingin kamu menyuapi aku. Aku orang yang terluka. Orang yang terluka adalah yang utama. Suapi aku satu suapan. Tunjukkan sedikit kemesraan. Aku berkedip mata. Menggunakan jurus pamungkas. Pria kuat merengek. Dia mengatupkan bibirnya. Bertatapan mata denganku selama 1 menit. Akhirnya menyerah juga. Menerima sendoknya. Meniupnya. Dengan wajah tanpa ekspresi memasukkannya ke mulutku. Walaupun wajahnya masam. Tapi buburnya sangat harum. Inilah rasa cinta yang terkutuk. Aku juga tidak sungkan. Semangkuk bubur segera habis. Istriku. Aku ingin makan ikan itu. Aku menunjuk hidangan ikan tupai itu. Liu Ruyan meletakkan mangkuknya. Mengambil sumpit. Mengambil sepotong ikan. Dia bahkan dengan hati-hati membersihkan durinya. Baru kemudian menyuapkannya ke mulutku. Hatiku ini benar-benar meleleh. Istri macam apa ini? Meskipun keras kepala, tapi hatinya benar-benar senang. Setelah makan, dia membereskan mangkuk dan sumpit dan hendak pergi. Aku meraihnya. Istri, mau kemana? Ke ruang kerja untuk mengerjakan dokumen. Jangan pergi. Aku mulai merengek. Temani aku di sini. Aku takut sendirian. Alis Liu Ruyan berkerut dalam. Guyan, aku bukan pengasuhmu. Kamu adalah istriku. Aku berkata dengan percaya diri. Istri menemani suami. Sudah seharusnya. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Seolah menahan diri untuk tidak memukulku. Akhirnya dia benar-benar mengangguk. Baik. Tidak lama kemudian. Dia masuk sambil membawa laptop. Asisten Chen mengikuti dari belakang. Membawa setumpuk dokumen. Melihat tatapanku. Antara kasihan dan senang melihatku celaka. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata padaku. Maksudnya, semoga berhasil. Aku langsung membalas dengan membuat wajah jelek.
Liu Ruyan saat bekerja benar-benar mempesona. Memakai kacamata tanpa bingkai. Jari-jari yang mengetik di keyboard. Memancarkan aura elit. Aku di tempat tidur. Terpaku melihatnya. Wanita ini benar-benar hebat. Tepat pada saat ini. Sistem sialan di otakku muncul lagi. Misi sampingan terpicu. Menyesap sedikit dari istriku. Hadiah. 1 kartu emas hitam. Limit tak terbatas. Limit tak terbatas. Gila. Saudara-saudara. Siapa yang bisa menahan ini? Ini harus pelan-pelan. Tapi si gunung es ini pasti tidak akan membiarkan. Keterlaluan. Aku memutar mataku. Aduh. Aku memegangi kepalaku dan mulai merengek. Istriku. Sakit kepala. Sakit sekali. Tangan Liu Ruyan yang sedang mengetik langsung berhenti. Bergegas mendekat dan menyentuh dahiku. Tidak demam. Perlu memanggil dokter? Terdengar sedikit panik dalam suaranya. Tidak perlu. Aku menggeleng lemah. Istriku. Cium aku sekali. 1 ciuman akan membuatku tidak sakit lagi. Sungguh. Semua drama di TV seperti itu. Ini disebut obat pereda nyeri cinta. Liu Ruyan menggerakkan sudut bibirnya 2 kali. Dia menatapku seperti orang bodoh. Jangan bertingkah konyol. Dia berbalik dan hendak pergi. Bagaimana aku bisa melepaskan kartu hitam ini? Aku meraih pergelangan tangannya. Aku menariknya dengan kuat. Seruan terkejut. Pelukan hangat dan lembut. Dia mempersiapkan diri. Semua orang ada padaku. Aroma harum itu seketika mengepungku. Jantungku berdebar kencang. Sebelum dia bisa bereaksi, aku menekan kepalanya dan menciumnya. Akibatnya, dia tiba-tiba menghindar. Kap! Ciumannya meleset. Mendarat di pipi. Dingin. Licin. Tapi lumayan wangi. Aku sedang menikmatinya. Pesan sistem, dingin dan sedingin es yang terpikirkan. Misi gagal. Harus mencium bibir. Sial. Kartu emas hitamku. Sudah di depan mata, malah hilang. Liu Ruyan saat ini juga baru sadar. Seperti kelinci yang marah. Langsung melompat 3 meter jauhnya. Menutupi wajahnya. Malu dan marah menatapku. Guyan. Kau tak tahu malu. Aku ini orang sakit. Salah cium tempat. Bisa coba sekali lagi? Pergi. Dia memaki. Wajahnya merah dan dia lari. Meninggalkanku sendirian di ranjang. Melihat kartu emas hitam yang hilang. Ingin menangis tapi air mata sudah habis. Sepanjang sore ini, Liu Ruyan tidak muncul. Makan malam lagi-lagi diantar oleh Bibi Zhang. Katanya, Xiao Liu masih rapat. Malam. Aku berguling-guling tidak bisa tidur. Tempat tidur ini terlalu besar. Aku merindukan istriku. Apalagi kartu hitam emas itu. Aku membuka selimut. Bertumpu pada tongkat yang diberikan rumah sakit. Terpincang-pincang menuju ruang kerja. Pintu sedikit terbuka, memancarkan seberkas cahaya. Aku mengetuk pintu dan mendekat. Mengintip dari celah pintu. Liu Ruyan sedang rapat video dengan memakai headset. Bahasa Inggris yang fasih. Aura itu. Benar-benar ratu yang sebenarnya. Berbeda dengan istri kecil yang tersiksa di depanku. Benar-benar seperti 2 orang yang berbeda. Setelah rapat selesai, dia melepas headset. Memijat pelipisnya. Tampak sangat lelah. Kemudian, dia mengambil sebuah dokumen dari meja. Aku melihat. Sekilas aku melihat logo di dokumen itu. Bukankah itu logo perusahaan keluargaku? Bahkan sebelum aku bisa memikirkannya dengan cermat, aku melihatnya mengambil ponsel. Menelepon nomor. Suaranya sedingin keluar dari neraka. Orang tua dari keluargaku itu belum mati sepenuhnya. Lakukan dengan bersih saat bertindak. Dapatkan semua bubuk tulang di tangan Guyan. Semuanya direbut. Sial. Punggungku langsung terasa dingin. Aku hampir tidak bisa memegang tongkat di tanganku. Ini bukan istri. Ini adalah Raja Neraka yang menginginkan nyawaku. Jadi kecelakaan mobil ini bukan kecelakaan. Itu direncanakan olehnya. Asisten Chen. Pria berkacamata kawat emas itu. Tentang akuisisi grup Tianyu. Tuan muda Gu dari keluarga Gu. Masih tidak setuju? Suara Liu Ruyan sangat dingin. Tuan muda Gu. Bukankah itu aku? Aku memasang telinga. Asisten Chen di ujung telepon. Tidak tahu mengatakan apa. Ekspresi Liu Ruyan menjadi suram. Tidak berguna. Selain makan, minum, dan bersenang-senang, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia pikir aset keluarga Gu. Bisa dia nikmati begitu saja? Katakan padanya. Dalam 3 hari. Aku harus melihat kontrak akuisisi. Jika tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Dengan suara keras. Dia menutup telepon. Ruang kerja sunyi senyap. Aku berdiri di luar pintu. Juga terpana.
orang yang dia bicarakan. Selain makan, minum, dan bersenang-senang. Apalagi yang bisa dilakukan? Apa kau sedang membicarakanku? Dia mau mengambil alih perusahaan keluargaku? Dan juga menginginkanku? Konsekuensinya tanggung sendiri. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Pikiranku agak kacau. Bukankah sistem bilang dia istriku? Bukankah kita akan segera menikah? Mana ada istri yang memarahi suaminya seperti itu? Bahkan ingin menelan bisnis keluarga suaminya? Ini tidak benar. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu, dan berjalan masuk dengan terpincang-pincang. Istri. Liu Ruyan mendengar suara itu. Tiba-tiba mendongak. Ketika melihatku, ada sedikit kepanikan di matanya. Tapi dengan cepat kembali tenang. Kenapa kamu bangun? Kenapa tidak berbaring saja di tempat tidur? Nada suaranya tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Aku tidak bisa tidur. Aku merindukanmu. Aku berjalan mendekatinya. Memeluknya dari belakang. Tubuhnya menegang. Istriku. Sepertinya aku baru saja mendengar kamu menelepon. Aku meletakkan daguku di bahunya. Bertanya dengan pura-pura tidak tertarik. Apa itu grup Tianyu? Apa itu klan pekerja kecil? Kedengarannya sangat rumit. Liu Qing. Tubuhnya semakin menegang. Dia terdiam selama beberapa detik. Baru kemudian perlahan membuka mulutnya. Urusan pekerjaan. Kamu tidak perlu memikirkannya. Aku mengangguk. Tidak bertanya lebih lanjut. Tapi di hatiku sudah tertanam sebuah benih keraguan. Istriku. Kamu sangat harum. Aku mengalihkan pembicaraan. Mengusap-usap bahunya. Seperti anjing besar yang bermanja. Liu Ruyan merasa sedikit geli karena gesekanku. Ingin menghindar. Tapi aku memeluknya erat-erat. Tidak bisa menghindar. Jangan ribut. Aku masih harus melihat dokumen. Kamu lihat saja dokumenmu. Aku peluk saja kamu. Tidak mengganggu. Aku mulai bertingkah nakal. Liu Ruyan tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Hanya bisa membiarkanku. Aku memeluknya. Mencium aroma harum dari tubuhnya. Keraguan kecil di hatiku. Berangsur-angsur memudar lagi. Mungkin aku salah dengar. Atau, ini hanya taktik bisnisnya. Benar. Pasti begitu. Istriku sangat hebat. Pasti sedang memainkan permainan besar. Aku tidak bisa hanya karena hal kecil. Langsung mencurigainya. Kita harus saling percaya. Istriku. Apakah kamu lelah? Biar ku bantu memijat bahumu. Saat aku mengatakan ini, tanganku mulai bergerak gelisah. Bahunya sangat kurus, tapi tidak membuat sakit. Aku meniru seperti di televisi. Memijatnya dengan cukup baik. Dia mengeluarkan erangan kecil yang nyaman. Hatiku berdebar. Kekuatan di tanganku menjadi lebih lembut. Istriku. Apakah terasa nyaman? Lumayan. Kalau begitu, aku akan minta dipijat setiap hari. Dia tidak berbicara. Itu dianggap sebagai persetujuan. Suasana di ruang kerja berangsur-angsur menjadi hangat. Aku membantunya memijat bahu untuk sementara waktu. Mulai memikirkan hal lain lagi. Tanganku menyusuri bahunya, perlahan meluncur ke bawah, melewati tulang selangkanya yang indah, melewati dadanya. Guyan. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraih tanganku yang mulai bertindak nakal. Dia menoleh, menatapku dengan malu dan marah. Pipinya merona merah. Kau meraba-raba. Kembali saja ke tempat tidur. Aku hanya memijatmu. Aku memasang wajah polos. Apa ada yang memijat seperti itu? Lalu bagaimana caranya memijat? Aku mengedipkan mata. Berpura-pura tidak mengerti. Liu Ruyan sangat marah padaku hingga tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menatapku tajam. Aku melihat bibirnya yang merah merekah. Sebuah pikiran di dalam hatiku mulai bergejolak lagi. Kartu hitam emasku. Aku menundukkan kepala. Mendekat. Istriku. Bibirmu kering sekali. Aku akan membantumu melembabkannya. Kali ini, dia tidak sempat menghindar. Aku berhasil menahannya. Bibirnya lebih lembut dari yang kubayangkan. Dengan sedikit rasa pahit kopi. Dan aroma khasnya. Di dalam otakku. Boom. Sebuah suara. Kosong. Hanya menyisakan naluri paling dasar. Liu Ruyan juga terkejut. Membiarkanku menciumnya. Lupa untuk melawan. Lama. Hingga kami hampir sesak napas. Baru aku dengan enggan melepaskannya. Dia terengah-engah. Pipinya merah seperti apel matang. Matanya berkilauan dengan air mata. Membuat mulutku kering saat melihatnya. Ding. Misi sampingan selesai. Hadiah. 1 kartu emas hitam. Sudah otomatis dimasukkan ke saku inang. Nada notifikasi sistem terdengar di benakku.
Aku berhasil. Tanpa sadar aku meraba saku piyamaku. Benar saja, aku merasakan kartu dingin. Hatiku berbunga-bunga. Istriku, kamu manis sekali. Aku menatap Liu Ruyan. Memujinya dengan tulus. Liu Ruyan akhirnya sadar. Dia mengangkat tangannya. Sepertinya ingin memukulku. Tapi baru terangkat setengah jalan. Dia menurunkannya lagi. Dia hanya menatapku dengan tajam. Matanya terlihat rumit seperti benang kusut. Guyan. Apa yang ingin dia katakan? Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan dingin mendorongku menjauh. Berdiri. Melarikan diri dari ruang kerja. Aku melihat punggungnya yang tergesa-gesa. Senyum di sudut bibirku tidak bisa disembunyikan. Malu. Istriku malu lagi. Lucunya. Aku dengan senang hati bertumpu pada tongkatku. Berjalan pincang menuju kamar. Melewati cermin besar setinggi langit-langit. Aku berhenti. Orang di cermin. Mengenakan piyama kartun. Rambutnya berantakan. Dengan senyum bodoh di wajahnya. Satu kaki masih digips. Penampilan bodoh ini. Bahkan aku sendiri tidak tahan melihatnya. Tapi justru wajah inilah. Tampan tanpa celah. Perlahan menghilang dari pandangan. Hidung mancung. Fitur wajah terpahat dalam seperti karya. Terhebat Tuhan. Aku dengan puas membelai daguku. Tidak heran Liu Ruyan jatuh cinta padaku. Hanya karena wajah ini saja. Sudah sepadan. Di depan cermin, aku mengoleskan pomade yang tidak ada. Berpose yang kupikir sangat keren. Guyan, mulai hari ini, kau adalah momok para wanita. Menaklukkan istri gunung es. Semuanya bergantung pada akting ini. Semangat, Oligei. Namun, ketampanan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, aku langsung terbangun oleh suara pertengkaran di bawah. Liu Ruyan, apa yang kau sembunyikan? Serahkan Guyan padaku. Orang sialan ini benar-benar bisa menusuk gendang telinga. Dengan nada yang agak seperti orang yang sedang memaki-maki. Alisku berkerut. Siapa itu? Mengganggu di pagi hari begini. Merusak dunia kami berdua dengan istriku. Nona Lin, tolong jaga bicaramu. Suara Liu Ruyan masih sedingin biasanya. Seperti menyalakan AC. Ini rumahku, bukan pasar. Nona Lin, kenapa panggilan ini terdengar familiar? Aku ingat sekarang. Hari aku mengalami kecelakaan mobil. Gadis yang akan kutemui. Sepertinya bermarga Lin. Namanya Lin Wanxin. Benar. Tokoh utama cinta pertama asisten asli. Lembut seperti air. Kenapa jadi seperti wanita kasar begini? Aku berdiri dengan tongkat sialan itu. Tertatih-tatih berjalan ke pintu. Menempelkan telinga ke pintu untuk menguping. Aku tidak peduli. Guyan celaka karena ingin bertemu denganku. Aku ingin bertemu dengannya. Kenapa kau menghalangiku? Lin Wanxin, sambil berbicara. Mulai terisak. Karena aku tunangannya. Liu Ruyan, 3 kata ini. Diucapkan dengan tegas dan mantap. Aura yang mendominasi. Hatiku menghangat. Dengar. Inilah aura istri sah. Tunangan? Jangan terlalu percaya diri. Liu Ruyan. Seluruh Jiangcheng tahu. Guyan sudah lama mencampakkanmu. Dan ingin memutuskan pertunangan denganku. Dia sendiri yang mengatakannya. Dia mencintaiku. Bohong. Pikiranku terasa seperti dilempari granat. Langsung meledak seperti kembang api. Batalkan pertunangan. Yang kucintai adalah dia. Naskah ini salah. Bukankah sistem mengatakan Liu Ruyan adalah istriku? Jadi sistem itu penipu. Atau, apakah aku benar-benar kehilangan akal? Semua ingatan itu palsu. Lalu kenapa? Suara Liu Ruyan sangat datar dan menakutkan. Bahkan sedikit meremehkan. Sekarang, dia amnesia. Dia hanya mengenaliku. Kamu tidak tahu malu. Kamu memanfaatkan keadaan. Lin Wanxin hanya bisa mengulanginya. Jadi, bagaimana menurutmu? Asisten Chen. Presiden Song. Liu Ruyan. Tunggu saja. Kembalikan Guyan padaku. Saat jeritan itu semakin menjauh. Ruang tamu akhirnya menjadi sunyi. Aku bersandar di pintu. Tangan dan kakiku dingin. Punggungku penuh keringat dingin. Kasusnya terpecahkan. Saudara-saudara. Aku ini bajingan. Aku mencampakkan Liu Ruyan yang sangat berkualitas. Untuk mengejar Lin Wanxin yang hanya bisa menangis. Akibatnya, aku mendapat karma dan mengalami kecelakaan mobil. Liu Ruyan, mantan yang kutinggalkan ini. Memanfaatkanku yang hilang ingatan. Mengambilku kembali. Berbohong padaku bahwa dia adalah istriku. Apa tujuannya? Membalas dendam padaku? Atau masih menyimpan perasaan padaku? Pikiranku kacau balau. Tepat pada saat ini. Pintu terbuka.
Liu Ruyan masuk. Tatapan matanya bergetar sedikit. Menghindari tatapanku. Maksud paman dan bibigu. Katanya itu baik untuk pemulihanmu. Sungguh hebat. Semua kesalahan dilimpahkan ke orang tuaku. Benarkah? Aku mencibir. Lalu memanfaatkan kesempatan. Mengambil alih grup Tianyu milik keluargaku. Juga permintaan orang tuaku. Ekspresi Liu Ruyan akhirnya berubah. Dia tiba-tiba mendongak. Dengan wajah tidak percaya. Ingat? Tidak. Aku menggelengkan kepala. Tapi aku bukan orang lemah. Aku menatapnya. Perasaanku campur aduk. Marah, kesal, dan sedikit kehilangan yang tak terlukiskan. Ternyata, suapan lembut itu, pelukan yang tertahan itu, semua hanya akting. Ternyata, dia sama sekali tidak mencintaiku. Bahkan masih berusaha menangkapku. Mengasah pisau untuk domba dan babi. Merencanakan kekayaan keluargaku. Liu Ruyan, aktingmu sangat bagus. Aku tertawa mencemooh diri sendiri. Mempermainkan orang bodoh sepertiku. Apakah kamu merasa sangat puas? Liu Ruyan mengatupkan bibirnya. Tidak bersuara. Hanya menatapku seperti itu. Ekspresinya begitu kompleks hingga bisa ditulis menjadi buku. Tidak ada apa-apa, aku pergi. Aku berjalan dengan bertumpu pada tongkat. Tempat ini. Aku tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lebih lama. Semuanya terasa seperti kebohongan. Mau kemana? Dia tiba-tiba berbicara. Suaranya cemas. Mencari orang yang benar-benar kucintai. Aku tidak menoleh ke belakang. Kata-kata ini, seperti pisau, menusuk dengan keras. Aku bisa merasakan. Pandangan dari belakangku. Tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga bisa membekukan orang sampai mati. Guyan. Dia memanggil namaku. Tanpa sedikit pun emosi. Apa kau pikir? Dengan penampilanmu yang seperti ini, kau bisa pergi? Aku berhenti. Menoleh ke belakang. Dia berdiri di sana. Dan kembali menjadi ratu yang tinggi dan perkasa itu. Apa maksudmu? Mengurungku? Aku datang untuk menepati janji. Merawatmu. Dia berkata dengan dingin. Sebelum kau sembuh, kau tidak akan pergi kemanapun. Aku sangat marah hingga seluruh tubuhku gemetar. Liu Ruyan. Jangan berlebihan. Kau yang tidak menginginkanku. Tapi sekarang, aturan permainannya telah berubah. Aku yang menentukan. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Aku ingin kau menjadi siapa. Kau akan menjadi itu. Aku ingin kau mencintai siapa. Kau harus mencintai orang itu. Tatapan itu, penuh dengan agresi. Aku terkejut dengan kegilaannya ini. Apakah ini masih Liu Ruyan yang mudah? Tersipu itu? Kau gila. Ya, aku gila. Dia mendekat ke telingaku. Suaranya lembut seperti kata-kata cinta. Tapi isinya membuatku merinding. Digila-gilakan olehmu. Kau bajingan. Napas hangat menyembur ke telingaku. Aku merinding. Merinding. Jantungku berdebar kencang tanpa terkendali. Wanita ini terlalu berbahaya. Terbukti. Liu Ruyan tidak bercanda. Aku benar-benar dikurung. 2 pengawal berpakaian hitam di depan pintu. Berjaga 24 jam secara bergantian. Melindungi setiap saat. Sebenarnya hanya mengawasi orang makan. Ponsel. Dompet. Semua yang bisa menghubungiku dengan dunia luar. Semua disita. Aku menjadi seperti burung kenari. Yang terkurung di dalam sangkar. Dan dia adalah pemilik gila. Yang memegang kunci di tangannya. Dia datang setiap hari. Membawakanku berbagai barang bagus. Konsol game edisi terbatas. Drone model terbaru. Bahkan ada Lego edisi terbatas. Semua adalah hal yang dulu aku suka mainkan. Dia sedang berusaha menyenangkan hatiku. Atau lebih tepatnya, dia sedang menguji. Dia masih membiarkanku memeluknya. Bahkan terkadang, aku mengeluh bosan. Dia akan meninggalkan bisnis bernilai jutaan. Menemaniku menonton film yang membosankan. Tapi dia tidak pernah lagi mengkhawatirkanku. Juga tidak pernah lagi menunjukkan sikap seperti gadis kecil. Ciumannya terasa seperti hukuman. Mendominasi. Kuat. Sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Hubungan kami ini aneh sekali. Tidak seperti suami istri. Lebih seperti sebuah permainan. Dia perlahan-lahan menelanku. Mengubahku. Dan aku juga mencoba dengan panik di ambang kematian. Istriku. Cuacanya bagus. Ayo berjemur di luar. Aku berbaring di tempat tidur seperti orang penting. Dia bahkan tidak mendongak. Mataharinya terik. Takut terbakar matahari. Buka jendela agar udaranya masuk. Tidak bisa. Aku ingin keluar. Jalan-jalan di taman.
Kakimu belum sembuh. Naik kursi roda saja. Aku baru saja bilang. Liu Ruyan akhirnya mendongak. Dan menatapku. Harus pergi. Harus pergi. Dia terdiam selama beberapa detik. Menutup dokumen. Baiklah. Dia sendiri yang mendorong kursi roda. Dan membawaku ke taman. Bunganya mekar dengan indah. Cahayanya juga bagus. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya tidak terlalu tertekan. Istriku. Mawar itu bagus. Petikan satu untukku. Aku menunjuk ke kejauhan. Setangkai mawar merah berdarah. Liu Ruyan melirik. Beracun. Aku tidak takut. Aku menatapnya. Walaupun beracun dan berduri. Asalkan aku suka. Apa salahnya tertusuk sedikit? Kata-kata ini. Aku katakan padanya. Tangan Liu Ruyan yang mendorong kursi roda berhenti sejenak. Tidak berbicara. Berjalan mendekat. Mengulurkan tangan dan mematahkannya. Durinya sangat tajam. Langsung memotong ujung jarinya. Tetesan darah langsung keluar. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Mawar berdarah itu disodorkan padaku. Untukmu. Aku mengambil bunga itu. Melihat warna merah itu. Hatiku seperti disengat lebah. Sakit? Tanyaku. Dia menggelengkan kepala. Dia memasukkan jarinya yang berdarah ke dalam mulutnya. Gerakan itu membuat tenggorokanku tercekat. Menggodamu, ya? Liu Ruyan. Aku memanggilnya. HM. Apakah kau masih menyukaiku? Akhirnya aku bertanya. Meskipun aku bajingan, meskipun aku amnesia, aku tetap ingin tahu. Dia tertegun. Kemudian, seolah-olah mendengar lelucon terbesar di dunia. Tertawa kecil. Guyan. Apa kau kehilangan akal sehatmu setelah terbentur? Menyukaimu? Menyukai apanya darimu? Menyukai dirimu yang tidak setia? Atau menyukai dirimu yang tidak berguna sama sekali? Kata-kata ini sungguh kejam. Setiap kata menusuk jantung. Hatiku seketika menjadi sangat dingin. Ternyata di dalam hatinya, aku hanyalah orang seperti itu. Lalu mengapa kau mengurungku? Biarkan aku pergi. Aku menatapnya dengan mata merah. Karena dia berjongkok. Berjongkok, menatapku sejajar. Mata itu sangat dalam. Seperti pusaran air. Karena aku suka melihatmu seperti ini sekarang. Tidak bisa lepas dariku. Hanya bisa bergantung padaku. Seperti harimau ompong yang giginya dicabut. Hanya bisa mengiba padaku. Ini membuatku sangat senang. Setelah berkata, dia mengulurkan tangan. Menyentuh wajahku seperti membelai anjing. Tertawa seperti iblis pemakan manusia. Aku menatapnya. Seluruh tubuhku terasa dingin. Wanita ini adalah iblis. Aku dengan linglung menepis tangannya. Membanting mawar berduri itu. Dengan keras ke lantai. Liu Ruyan. Kau orang gila. Aku berpikir. Seperti binatang buas yang marah dan terperangkap. Namun dia hanya berdiri. Menatapku dari atas. Senyum di wajahnya. Semakin bersinar. Benar. Aku memang gila. Jadi, sebaiknya kau patuh. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Hal yang lebih gila lagi. Setelah dia selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Meninggalkanku dengan punggung yang sangat dingin. Aku melihat bunga. Mawar yang hancur di tanah. Aku merasa hatiku juga ikut hancur berkeping-keping. Tidak. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku tidak boleh membiarkannya mempermainkanku. Aku harus pergi dari sini. Aku harus mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sebuah ide gila terbentuk di benakku. Liu Ruyan. Kau yang memaksaku melakukan ini. Aku mulai berpura-pura menjadi baik. Liu Ruyan menyuruhku pergi ke timur. Aku tidak akan pernah pergi ke barat. Dia menyuruhku makan. Aku makan dengan lahap. Dia menyuruhku tidur. Aku memejamkan mata dan tidur. Dia menciumku. Aku membalasnya dengan penuh semangat. Aku menjadi patuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti hewan peliharaan yang sepenuhnya dijinakkan. Liu Ruyan tampaknya sangat puas dengan perubahanku. Pengawasannya terhadapku. Setiap hari asyik bermain game. Menonton video. Sebenarnya, aku terus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kesempatan itu datang dengan cepat. Hari ini adalah jamuan makan rutin bulanan keluarga Gu dan Liu. Liu Ruyan ingin mengajakku bersamanya. Aku tahu, ini adalah momen baginya untuk menyatakan kekuasaannya kepada semua orang. Dan juga bagiku. Satu-satunya kesempatan. Sebelum keluar, Liu Ruyan sendiri yang memilihkan untukku setelan jas putih. Saat dia membantuku memasang dasi, dia sangat dekat. Aku bisa mencium aroma familiar dari tubuhnya. Hari ini bersikap baiklah.
Jangan membuat masalah untukku. Mengerti? Sambil dia merapikan kerahku. Mengerti. Istriku. Aku mengangguk patuh. Dan mencium pipinya sekilas. Tubuhnya menegang sesaat, tetapi tidak mendorongku menjauh. Licik. Dia menegurku. Tetapi di matanya terpancar kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdetak tidak beraturan. Untuk sesaat, aku hampir menyerah pada rencanaku. Tetapi ketika aku memikirkan hal-hal yang telah dia lakukan padaku, memikirkan perkataan para pengusaha yang dia katakan, hatiku kembali menjadi keras. Lokasi perjamuan. Di rumah tua Gujia. Ketika aku dan Liu Ruyan tiba, ruang tamu sudah penuh dengan orang. Orang tuaku, orang tua Liu Ruyan, dan beberapa kerabat yang tidak kukenal. Tatapan semua orang tertuju pada kami secara bersamaan. Lebih tepatnya, tertuju pada Liu Ruyan. Di tangan yang menggandengku. Ayah, ibu. Aku menyapa orang tuaku dengan patuh. Ibuku melihatku. Matanya langsung memerah. Memegang tanganku. Bertanya tentang kesehatanku. Ayahku menatapku dengan wajah serius. Akhirnya menepuk pundakku. Dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Lalu, dia menatap Liu Ruyan. Matanya penuh dengan rasa terima kasih. Ruyan, selama ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Paman Gu. Ini yang seharusnya aku lakukan. Liu Ruyan tersenyum tipis. Sopan dan murah hati. Semua orang memujinya. Memujinya karena pengertian. Memujinya karena kebajikan. Memujinya karena tidak menyimpan dendam. Kepadaku ini, anak hilang yang kembali. Mantan tunangan yang sangat perhatian. Dia menjadi istri idaman di hati semua orang. Sementara aku, hanya orang yang hilang ingatan di sisinya. Aksesori yang perlu diurus. Aku melihatnya masih ragu-ragu. Menghadapi para tetua. Melihat senyumnya yang sempurna di wajahnya. Hatiku menjadi dingin. Akting wanita ini. Bagus sekali. Sangat bagus sampai. Bahkan aku hampir percaya bahwa kita benar-benar pasangan yang mesra. Pesta sudah setengah jalan. Aku beralasan ingin ke toilet. Dan meninggalkan ruang tamu untuk sementara. Asisten Chen, pria berkacamata bingkai emas itu, mengikutiku tanpa beranjak sedikit pun. Aku tahu, pengawal di depan pintu itu mata-mata Liu Ruyan. Tapi Guyan juga bukan orang bodoh. Beralasan sakit perut dan masuk ke toilet. Mengunci pintu. Semua gerakan dilakukan dengan lancar. Merogoh kartu telepon yang susah payah. Kuambil dari Zhang Mama. Tanganku gemetar. Ganti kartu. Nyalakan. Halo. Halo. Suara malas itu. Aku hampir menangis. 20% diskon. Ini aku. Di seberang terdiam selama setengah menit. Silakan lanjutkan. Yan Ge. Wo Chao. Kau belum mati? Kami sudah membalikan Jiang Cheng. Tapi tidak menemukanmu. Jangan banyak bicara. Aku dikurung oleh wanita Jalang Liu Ruyan. 10 menit. Jemput aku di pintu belakang rumah tua keluarga Gu. Sampai jumpa nanti. Menutup telepon. Buang kartunya ke toilet. Buka jendela dan lompat. Lantai 2. Halaman rumput. Tidak akan mati. Aku menguatkan hati. Menutup mata. Lompat. Saat mendarat, pergelangan kaki terasa sangat sakit. Tapi aku tidak peduli. Menyeret kaki yang lumpuh ini, aku berlari ke pintu belakang seperti orang gila. Kebebasan. Aku datang, tepat ketika tanganku menyentuh kenop pintu. Sebuah suara datang dari belakangku. Sedingin panggilan Raja Neraka. Mau kemana? Seluruh tubuhku menegang. Perlahan aku menoleh. Liu Ruyan berdiri di sana. Mengenakan gaun malam. Cantik seperti seorang ratu. Tapi matanya sedingin salju Siberia. 2 pengawal di belakangnya. Seperti 2 tembok. Benar-benar menghalangi jalan. Guyan. Aku bertanya sekali lagi. Kamu mau kemana? Suaranya datar menakutkan. Aku menatapnya. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Aku memutuskan untuk menyerah. Liu Ruyan. Kau gila. Aku sudah muak denganmu. Aku mau pergi. Tinggalkan aku. Dia tertawa. Tawanya membuatku merinding. Cari saja Lin Wanxin si penggoda itu. Benarkah? Ya. Aku menggertakkan gigi. Walaupun aku sudah tidak merasakan apa-apa pada Lin Wanxin. Tapi saat ini, nama itu adalah pisau terbaik. Cukup untuk membunuhnya. Senyum di wajah Liu Ruyan menghilang. Digantikan oleh keheningan seperti kematian. Baik. Bagus sekali. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Sepatu hak tingginya menginjak batu. Pukul. 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 Setiap langkah terasa menusuk hatiku. Takut.
Satu tamparan. Menampar wajahku dengan keras. Terasa sangat perih. Tapi aku tidak menghindar. Ini adalah hutangku padanya. Guyan. Dengarkan. Aku, Liu Ruyan, seumur hidupku. Belum pernah melihat. Melepaskan harga diri. Melepaskan kebanggaan. Menjilatmu seperti anjing kecil. Menipumu untuk tetap di sisiku. Kupikir batu pun bisa menghangat. Tapi aku salah. Kau sama sekali tidak punya hati. Sambil berkata, dua garis air mata mengalir di pipinya. Itu pertama kalinya aku melihat gunung es ini menangis. Seperti anak yang ditinggalkan seluruh dunia. Hatiku tersentak kaget. Sakitnya sampai tidak bisa bernapas. Stabil, kan? Dia menghapus air mata. Tatapan matanya kosong dan menakutkan. Aku lelah. Aku membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, melambai pada Bao Biao, menyuruhnya pergi. Lalu, tanpa menoleh, dia menghilang dalam kegelapan malam. Aku berdiri di sana, melihat punggungnya, merasa ada sesuatu di dalam hatiku. Hancur. Hancur berkeping-keping. Mobil Aze secepat kilat, membawaku melarikan diri dari keluargaku. Sepanjang jalan, dia tidak berhenti berbicara. Bertanya ini dan itu. Aku tidak bisa mencerna satu kata pun. Pikiranku hanya dipenuhi oleh Liu Ruyan. Tatapan terakhir itu. Putus asa. Dasar setan. Seperti air yang menggenang. Yan Ge, kenapa denganmu? Jiwa Mu hilang? Apakah kamu ketakutan oleh wanita iblis itu? Aku baik-baik saja. Tenggorokanku serak seperti menelan dahak. Syukurlah kalau begitu. Ayo, aku akan membawamu. Merayakan kelahiranmu kembali. Jalan bar. Lampu-lampu gemerlap. Kemewahan duniawi. Aze memesankanku. Minuman terkeras. Aku meneguknya sekaligus. Pedasnya membuat tenggorokanku berasap. Tapi pikiranku sangat jernih. Yan Ge, bukankah kamu amnesia? Kenapa kamu masih mengingatku? Aze terlihat penasaran. Aku membuka mulutku. Tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah aku ini penjelajah waktu? Aku mengalami amnesia selektif. Mengingat hal-hal penting. Aku berbicara omong kosong. Kalau begitu, apakah kamu ingat Lin Wanxin? Satu kalimat dari Aze membuatku tertegun. Sebelum kecelakaan mobil, kamu akan menyatakan cinta padanya. Lin Wanxin. 3 kata ini. Seperti mantra sihir. Aku mengeluarkan ponselku. Ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya meneleponnya. Telepon langsung diangkat. Halo, Guyan. Suara lemah. Dengan nada terisak. Ini aku. Akhirnya kau menghubungiku. Kamu di mana? Wanita gila Liu Ruyan itu. Apa aku tidak melakukan sesuatu padamu? Dia sangat cemas. Semua perhatian. Aku baik-baik saja. Aku berhenti sejenak. Bertemu saja. Di kedai kopi. Lin Wanxin mengenakan gaun putih. Rambut panjang tergerai. Lesung pipitnya dangkal saat tersenyum. Sama seperti cahaya bulan putih yang tertulis di buku. Persis sama. Melihatku. Dia langsung menerkam. Memeluk erat. Guyan, aku sangat merindukanmu. Tubuhku menegang. Secara tidak sadar ingin mendorongnya. Pelukan ini. Lembut memang lembut. Tapi kenapa aku merasa sangat canggung? Di otakku di luar kendali. Semua tentang pelukan kaku Liu Ruyan. Dan aroma dinginnya. Oke. Jangan menangis. Aku menepuk punggungnya dengan lembut. Dengan tenang aku menjauh. Dia menyeka air matanya. Tangisnya berubah menjadi senyuman. Aku sudah tahu. Kamu tidak akan lupa. Aku menatapnya. Namun hatiku tenang seperti air yang mati. Selesai. Saudara-saudara. Aku sama sekali tidak merasakan apapun. Terhadap cinta pertamaku ini. Kecelakaan mobil itu. Sepertinya menghilangkan semua pikiran romantis dari otakku. Atau lebih tepatnya, apa yang kurasakan dulu bukanlah cinta. Itu hanyalah tugas yang didorong oleh plot. Sekarang aku ingin mogok. Wanxin. Aku menatapnya. Berbicara dengan serius. Maaf. Senyumnya membeku di wajahnya. Apa? Kita? Mari berteman. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lin Wanxin langsung memucat. Mengapa? Apakah Liu Ruyan memaksamu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku menggelengkan kepala. Ini masalahku sendiri. Sepertinya aku tidak terlalu menyukaimu lagi. Menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi aku harus mengatakannya. Air mata Lin Wanxin jatuh seperti manik-manik yang putus talinya. Guyan, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau bilang aku adalah cahayamu. Kau bilang kau akan memanjakanku seumur hidup. Apakah kau sudah lupa semua itu? Aku lupa.
Aku benar-benar lupa. Guyan yang dulu sudah mati dalam kecelakaan mobil itu. Diriku yang sekarang hanya ingin menjadi pembunuh tanpa perasaan. Aku mengerti. Lin Wanxin tertawa getir. Itu karena amnesia. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Menunggumu menyembuhkan otakmu. Menunggumu jatuh cinta padaku lagi. Aku melihat ekspresi cintanya itu. Hatiku semakin. Aku ingin memberitahunya. Jangan menunggu lagi. Tidak ada harapan. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Saat itu juga, di televisi kafe, tiba-tiba ada berita kilat. Presiden grup Tianyu, Liu Ruyan, diduga terlibat dalam persaingan bisnis yang tidak sehat. Telah dibawa oleh polisi untuk penyelidikan. Menurut orang dalam, pelapornya adalah suaminya sendiri. Guyan. Senar di otakku. Putus. Aku melihat ke layar. Gambar Liu Ruyan dibawa ke mobil polisi. Wajah itu dingin, angkuh, sama sekali tidak ada penyesalan. Aku teringat tatapannya tadi malam. Aku teringat panggilan telepon yang dia buat di ruang kerja. Aku teringat dia berkata, ambil semua saham di tangan Guyan. Ternyata, inilah balas dendamnya. Sebelum dia masuk, dia juga menghancurkanku. Atau mungkinkah, ini adalah yang terakhir yang dia berikan padaku. Perlindungan. Membersihkan keluargaku. Menanggungnya sendiri. Aku berlari keluar dari kafe seperti orang gila. Guyan, kamu mau kemana? Lin Wanxin berteriak di belakang. Aku tidak peduli. Aku menghentikan sebuah mobil. Langsung menuju kantor polisi. Liu Ruyan. Dasar wanita bodoh. Sebenarnya sandiwara apa yang sedang kau mainkan? Bukankah kau ingin mengurungku? Bukankah kau ingin menyiksaku? Kenapa kau malah menyiksa dirimu sendiri? Permainanku baru saja dimulai. Jangan harap bisa keluar di tengah jalan. Tunggu saja. Aku akan segera datang menyelamatkanmu. Walaupun harus dengan nyawaku. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan berlari keluar dari kafe. Aku melihat punggungnya yang menjauh. Hatiku tidak merasa lega sedikit pun. Malah semakin berat. Aku menghancurkan segalanya. Aku menyakiti Liu Ruyan. Juga menyakiti Lin Wanxin. Aku menjadi seorang bajingan sejati. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam kebingungan. Aku pindah kembali ke apartemen lamaku. Setiap hari selain minum alkohol, hanya tidur. Aku mencoba membius diriku dengan alkohol. Tapi semakin seperti itu, wajah Liu Ruyan semakin jelas muncul di hadapanku. Tawanya, kemarahannya, air matanya, tatapan putus asanya yang terakhir. Seperti film, di benakku, diputar berulang-ulang. Hatiku seperti dikosongkan sebagian. Sangat sakit. Apa yang terjadi padaku? Bukankah seharusnya aku membencinya? Membencinya? Dia menipuku, mengurungku, dan memperlakukanku seperti hewan peliharaan yang dijinakkan. Seharusnya aku merasa beruntung. Akhirnya terbebas dari iblis betina itu. Tapi, kenapa aku sama sekali tidak merasa senang? Kenapa? Aku bahkan sedikit merindukannya. Tidak, tidak mungkin. Aku pasti sudah gila. Aku mengambil botol anggur dan menuangkan banyak lagi untuk diriku sendiri. Saat itu juga, ponselku berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Awalnya aku tidak ingin mengangkatnya. Tapi entah kenapa, aku tetap menekan tombol jawab. Halo, ini Guyan. Tuan muda Gu, ya? Di ujung telepon adalah suara pria yang cemas. Ini aku. Siapa kamu? Saya manajer bar malam. Tuan Liu dia. Dia minum terlalu banyak di sini. Bisakah Anda menjemputnya? Liu Ruyan. Dia pergi minum ke bar. Wanita yang memiliki disiplin diri mendalam itu ternyata pergi ke bar untuk mabuk. Hatiku mencelos. Tanpa berpikir panjang, aku meraih kunci mobil dan bergegas keluar. Aku tiba di bar malam. Liu Ruyan sedang tertidur di atas meja bar. Tidak sadarkan diri. Di sekelilingnya, ada beberapa pria dengan niat buruk. Menunjuk-nunjuk padanya dengan kata-kata kotor. Hebat sekali. Minum sebanyak ini sendirian. Pasti patah hati. Cih, tubuh ini. Wajah ini. Sempurna. Sentuh beberapa. Atau bawa pergi saja. Amarah yang tak bernama langsung menghantam ubun-ubunku. Aku menerjang maju. Mendorongnya dengan kasar. Orang berambut pirang yang paling dekat dengan Liu Ruyan. Pergi. Aku mengeluarkan satu kata dari sela-sela gigiku. Tatapan sedingin es yang bisa membunuh. Beberapa pria itu terkejut dengan auraku. Tapi segera sadar. Siapa kau? Berani ikut campur urusan kakekmu?
Rambut pirang itu bernama Xiao Dao. Aku malas bicara omong kosong dengan mereka. Langsung mengambil botol anggur kosong di bar, dan membantingnya ke lantai dengan keras. Perang. Suara pecahan kaca yang keras membuat seluruh bar terdiam sesaat. Aku ulangi sekali lagi. Pergi. Tatapanku. Seperti binatang buas yang haus darah. Beberapa pria itu terkejut olehku. Saling berpandangan. Akhirnya pergi dengan malu-malu. Aku berjalan ke sisi Liu Ruyan. Tercium aroma alkohol yang kuat. Dia sangat mabuk. Pipinya memerah. Mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Aku membungkuk. Mendekat untuk mendengar. Guyan, kau bajingan. Keparat. Aku benci. Hatiku. Seperti ditusuk jarum. Sakit yang sangat menyakitkan. Aku melepas jaketku. Menyelimutinya di tubuhnya. Kemudian membungkuk dan mengangkatnya. Tubuhnya sangat ringan. Sangat ringan hingga membuatku sakit hati. Aku menggendongnya. Keluar dari bar. Angin malam bertiup. Dia sepertinya sedikit sadar. Dia bergerak gelisah di pelukanku. Lepaskan aku. Siapa kamu? Ini aku. Aku berbisik. Sepertinya dia mengenali suaraku. Dia menjadi tenang. Dia mendongak. Dengan mata yang sayu dan mabuk. Menatapku lekat-lekat. Guyan. HM. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya. Dengan sengau yang kental. Apakah kamu di sini untuk menertawakanku? Aku datang untuk menjemputmu pulang. Rumah? Dia tertawa mengejek pada dirinya sendiri. Aku tidak punya rumah lagi. Hatiku. Merasakan sakit yang menusuk lagi. Aku memasukkannya ke dalam mobil. Membantunya memasang sabuk pengaman. Dia bersandar di kursi. Memiringkan kepalanya. Melihat pemandangan malam yang berlalu cepat di luar jendela. Tidak berbicara. Suasana di dalam mobil. Sangat menekan hingga membuat orang sulit bernapas. Aku tidak tahu harus membawanya kembali kemana. Membawanya kembali ke vilanya sendiri? Aku tidak punya kunci. Membawanya kembali ke keluarga Liu? Sudah selarut ini. Pasti akan membangunkan orang tuanya. Akhirnya, aku tetap membawanya kembali ke apartemenku. Aku menggendongnya ke tempat tidur. Membantunya melepas sepatu hak tingginya. Menyelimutinya dengan selimut. Dia sangat tenang sepanjang waktu. Seperti boneka tanpa nyawa. Aku memeras handuk panas. Ingin membantunya menyeka wajahnya. Tanganku baru saja menyentuh pipinya. Langsung digenggam erat olehnya. Dia membuka matanya. Sorot matanya jernih. Sama sekali tidak terlihat seperti orang mabuk. Liu Ruyan. Aku belum selesai bicara. Dia tiba-tiba menarikku dengan kuat. Dan menyeretku ke tempat tidur. Dunia terasa berputar. Saat aku sadar, dia sudah duduk mengangkang di atasku. Posisi di antara kita langsung terbalik. Guyan. Dia menatapku dari atas. Di matanya membara nyala api kegilaan. Bukankah kau ingin pergi? Aku sudah melepaskanmu. Kenapa kau kembali? Apakah kau juga berpikir, aku tidak bisa hidup tanpamu? Jadi, kau bisa seenaknya datang saat dipanggil. Dan pergi sesuka hati? Tidak. Aku buru-buru menyangkal. Lalu kenapa? Dia terus mendesak. Katakan padaku. Kenapa kamu harus kembali? Aku melihatnya. Melihat kegilaan dan kepedihan di matanya. Di suatu tempat di dalam hati. Benar-benar runtuh. Aku menuruti kata hatiku. Karena aku merindukanmu. Aku mendengar diriku berkata begitu. Liu Ruyan tertegun. Api di matanya berangsur-angsur padam. Digantikan oleh ketidakpercayaan dan air mata. Apa katamu? Aku bilang. Aku merindukanmu. Aku mengulanginya sedikit. Dengan suara tegas dan jelas. Liu Ruyan. Aku merindukanmu. Sepertinya. Aku jatuh cinta padamu. Kalimat ini. Seperti sebuah saklar. Embun di mata Liu Ruyan. Seketika mengembun menjadi air mata. Mengalir jatuh. Dia menundukkan kepalanya. Dengan erat menstabilkanku. Ciuman ini. Bukan lagi hukuman. Bukan lagi permainan. Melainkan penuh dengan kerinduan. Kekecewaan. Dan kegembiraan karena mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Aku membalasnya dengan penuh semangat. Kedua tangan memeluk erat pinggangnya. Seolah ingin meremukannya ke dalam tulang dan darahku. Guyan. Kau penipu. Di sela-sela ciuman. Dia menangis dan memarahiku. Benar. Aku penipu. Aku mencium air matanya. Aku menipumu. Juga menipu diriku sendiri. Aku pikir aku membencimu. Aku pikir aku hanya memanfaatkanmu. Tapi aku salah. Setiap menit aku meninggalkanmu. Setiap detik, aku selalu memikirkanmu. Liu Ruyan. Jangan tolak aku lagi. Baiklah.
Dia tidak menjawabku. Dia hanya membalas. Dengan ciuman yang lebih dalam. Malam itu, kita terlibat dengan gila. Meminta, seolah ingin melampiaskan semua kerinduan dan penderitaan. Selama ini, aku akhirnya mengerti. Ternyata, kecelakaan mobil itu, yang disebut sistem itu, amnesia yang konyol itu, bukanlah kebetulan, melainkan takdir. Adalah takdir, untuk membawaku melewati keramaian, dan datang ke sisimu. Ini takdir, yang memintaku menggunakan cara yang paling canggung, cara yang paling konyol, untuk mengenalmu lagi, mencintaimu. Liu Ruyan, mantan tunanganku. Tidak, mulai hari ini, kamu adalah satu-satunya bagiku. Hari kedua, sinar matahari masuk melalui celah gorden. Aku membuka mata. Hal pertama yang kulihat adalah wajah samping Liu Ruyan yang tertidur lelap. Dia seperti kucing yang malas, meringkuk di pelukanku. Bulu mata yang panjang melemparkan bayangan kecil di bawah kelopak matanya, tanpa sikap dingin dan kuatnya yang biasa. Saat ini dia tenang, indah, seperti anak kecil yang tidak berdaya. Hatiku terlalu lembut. Aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk di dahinya. Dengan lembut mengecupnya. Dia sepertinya dibuat bisu olehku. Mengerang pelan, menyusup ke pelukanku. Aku memeluknya, merasa seperti memiliki seluruh dunia. Tepat pada saat ini, ponselku berdering di saat yang tidak tepat. Aku takut membangunkannya. Aku segera mengambil ponselku dan menekan tombol senyap. Itu panggilan dari asisten Chen. Aku ragu sejenak, tetapi tetap mengangkatnya. Halo, aku merendahkan suaraku. Gu Xiao. Suara asisten Chen terdengar sangat cemas. Apakah Anda bersama CEO Liu? Dia tidak pulang semalaman. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Kami hampir gila karena khawatir. Dia bersamaku. Tertidur. Di ujung telepon sana, terjadi keheningan. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresi Chen asisten saat ini. Seperti melihat hantu. Setelah beberapa saat, dia baru berbicara dengan nada yang sangat rumit. Syukurlah. Syukurlah. Guyan, ada sesuatu yang kurasa aku harus memberitahumu. Nada bicara asisten Chen tiba-tiba menjadi serius. Ada apa? Tentang kasus akuisisi grup Tianyu. Sebenarnya, asisten Chen memberitahuku semua yang dia ketahui. Ternyata, Liu Ruyan tidak pernah berpikir untuk mengakuisisi perusahaan keluargaku. Kontrak akuisisi yang disebut itu hanya dia buat untuk memaksa mereka yang tidak mau menyerah dan hanya ingin dividen. Alat yang rusak dan tidak berguna itu. Dia tahu bahwa aku, CEO Gu kecil ini, hanya seorang manajer lepas tangan. Yang benar-benar berkuasa adalah orang-orang tua itu. Dia menggunakan cara ini untuk memaksa mereka menyerahkan ekuitas. Kemudian, dengan harga yang wajar, dia memindahkan semua ekuitas ini ke namaku. Dia melakukan semua ini hanya untuk membantuku. Aku yang dianggap sebagai orang yang tidak berguna dan playboy ini untuk benar-benar mengendalikan keluarga Gu. Sedangkan dia sendiri tidak mendapatkan apapun, manfaat sekecil apapun, juga untuk menutupi kekurangan dana. Dia menggadaikan beberapa properti atas namanya sendiri. Liu Zong, dia telah melakukan banyak hal untukmu. Asisten Chen akhirnya berkata. Hanya saja dia tidak pandai mengungkapkannya. Banyak hal, dia lebih suka menanggungnya sendiri daripada mengungkapkannya. Setelah menutup telepon, aku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku melihat wanita yang tertidur lelap di pelukanku. Hatiku bergejolak. Aku selalu berpikir, dia adalah wanita iblis yang penuh tipu daya dan tidak punya batasan. Namun tanpa diduga, dia telah melakukan begitu banyak untukku di tempat yang tidak bisa kulihat. Melakukan begitu banyak untukku. Sedangkan aku terus-menerus menyakitinya dan salah paham padanya. Aku benar-benar bukan orang yang baik. Aku memeluknya. Lenganku semakin erat memeluknya. Sepertinya Liu Ruyan terbangun karena aku. Dia membuka matanya dengan linglung. Selamat pagi. Suaranya serak khas baru bangun tidur. Agak imut. Selamat pagi. Aku menatapnya. Berbicara dengan lembut. Sepertinya dia teringat kegilaan semalam. Pipinya memerah. Dengan sedikit tidak nyaman mencoba melepaskan diri dari pelukanku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya kabur? Aku semakin erat memeluknya. Liu Ruyan. HM. Menikahlah denganku. Aku tidak punya cincin lamaran atau suasana romantis. Aku hanya terus terang.
Mengucapkan kalimat ini, Liu Ruyan tertegun. Dia menatapku. Air mata mulai memenuhi matanya sedikit demi sedikit. Apa katamu? Aku bilang. Menikahlah denganku. Aku menatap matanya. Dan berkata-kata demi kata. Bukan karena amnesia. Bukan karena perjodohan orang tua. Atau karena alasan lainnya. Hanya karena aku mencintaimu. Liu Ruyan. Apakah kamu bersedia menikahi aku? Si brengsek yang pernah kehilanganmu sekali ini? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menangis. Dan mengangguk dengan keras. Kemudian, dia mendekat, menstabilkanku. Ciuman ini terasa manis, seperti sinar matahari pagi, dan rasa kebahagiaan. Sebulan kemudian, kami mengadakan pernikahan yang megah. Di pernikahan itu, di depan semua kerabat dan teman, aku memberikan Liu Ruyan cincin yang sudah lama aku hutangkan padanya. Memakaikannya di jari manisnya. Istriku, mohon bantuannya selalu. Sama-sama. Suamiku. Dia tersenyum dengan mata yang melengkung. Bagaikan semua bunga di dunia bermekaran. Aku tahu. Kisah kita baru saja dimulai. Berbalik. Malam pertama pernikahan. Aku menggendong Liu Ruyan keluar dari kamar mandi dan menempatkannya dengan lembut di ranjang besar yang empuk. Dia mengenakan gaun tidur sutra merah yang menonjolkan kulitnya yang seputih salju. Sangat cantik dan mempesona. Istriku, kamu sangat cantik hari ini. Kekaguman di mataku. Dia dengan malu memalingkan wajahnya. Dan wajahnya memerah seperti akan berdarah. Hanya cantik hari ini? Cantik setiap hari. Aku mendekat. Mencium bibirnya. Tapi di hatiku. Hari ini yang tercantik. Aku mematikan lampu. Hanya menyisakan lampu tidur redup. Suasana yang ambigu. Mengalir di dalam ruangan. Aku menatapnya. Merasakan darah di dalam tubuhku. Semuanya mendidih. Istriku. Suaraku. Agak serak. Aku menundukkan kepala. Menciumnya. Semalaman mesra. Ketika semuanya kembali tenang. Aku memeluknya. Aku merasakan kepuasan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guyan. Dia tiba-tiba di pelukanku. Memanggilku dengan lembut. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan padamu. Apa itu? Hari kamu kecelakaan mobil. Dia berhenti sejenak, tanpa ragu untuk mengungkapkannya. Aku juga sedang dalam perjalanan ke lokasi pernikahan. Aku tertegun. Bukankah kita sudah membatalkan pertunangan kita? Sudah dibatalkan. Dia meringkuk di pelukanku. Suaranya pelan seperti nyamuk. Tapi aku menyesal. Aku ingin pergi ke pernikahan itu dan merebutmu kembali. Jantungku. Seperti ada sesuatu yang memukulnya dengan keras. Ternyata, hari itu, kita semua menuju tujuan yang sama. Ternyata, kita tidak pernah melewatkan kesempatan